Di antara perbukitan hijau yang membentang di pesisir Kabupaten Tagamus, berdiri sebuah pekon yang menyimpan kisah panjang tentang sejarah dan perjuangan, yaitu Pekon Tengor, yang berada di Kecamatan Cukubalak. Nama Tengor berasal dari kata tenger, yang berarti tanda atau patok, batas antara dua marga besar, yaitu Marga Putih dan Marga Pertiwi. Sebuah nama yang bukan hanya simbol wilayah, tetapi juga lambang kebersamaan dan sejarah masyarakatnya. Kini, Pekon Tengor dipimpin oleh seorang bapak yang bernama Sayumi, sosok pemimpin yang sederhana, tegas, dan dekat dengan rakyat. Melalui program kerja yang jelas dan transparan, ia berkomitmen memajukan Pekon melalui pembangunan yang merata. Bapak Sayumi dikenal sebagai pemimpin yang bermasyarakat. Dalam setiap langkah pembangunan, ia selalu mendengarkan aspirasi warga dan menjadikan suara rakyat sebagai dasar keputusan. Alhamdulillah selama menjabat dari 2021 sampai sekarang, program-program kita di 2021 yaitu membuat jalan pertanian dari dusun Cadasari untuk yaitu menempuh jalan pertanian. Dana desa dikelola secara terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari renovasi pembangunan MTS yang dulunya memprihatinkan, hingga membangun rapat beton dan siring-siring sebagai bentuk nyata peningkatan infrastruktur desa. Sekarang saya berada di Jalan Usaha Tani Rabat Beton dan di samping saya sudah ada Pak Umar selaku masyarakat sekitar, Pak ya. Iya. Izin bertanya sedikit nih Pak tentang adanya Jalan Rabat Beton ini. Ini sebelum dibangun kondisinya kayak gimana sih? Iya, jalan-jalannya tuh jelek lah peribahasanya. Itu jeleknya bisa digambar nggak Pak? Dari rating 1 sampai 10 itu berapa ratingnya Pak? Jeleknya itu. Mana ya? Saking buruknya jadi nggak bisa dikasih rating Pak ya? Iya, dan setelah dibangun, tanggapan Bapak selaku masyarakat sekitar gimana nih? Iya, alhamdulillah gitu. Perubahan jalannya udah bagus lah peribahasanya. Jalannya udah bagus Pak ya. Iya. Ini tembusnya nih kemana sih Pak? Tembusnya sampai atas sana lah, area tanah. Oh, sampai atasan apa yang dimana jalan ini menjadi akses vitalnya para petani ingin mengeluarkan hasil pertanian mereka. Iya. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk pembangunan yang ada di Pekon Tengor ini seperti apa sih? Ya lebih baik lagi gitu ya. Lebih baik lagi. Dalam hal apa nih Pak lebih baiknya? Dalam hal infrastruktur terus dalam hal kemajuan desa atau gimana nih? Iya. Mendesa lah semuanya lah. Bapak kenal nggak sih kepala Pekon kita itu siapa namanya? Kenal. Siapa namanya Pak? Sayumi. Pak Sayumi. Pak Sayumi itu gimana? Sosoknya di mata masyarakat, di mata Bapak gimana? Ya, jalan ini bagus lah. Bagus. Untuk bantuan-bantuan dan juga infrastruktur gimana? Ya, lebih bagus. Oh, berarti Pak Sayumi adalah sosok kepala Pekon yang benar-benar menjalankan opsinya Pak ya. Yang dimana ketika ini ingin dibangun, jadi bangun bener gitu Pak. Iya. Nah, di sini kami pemerintah Pekon bersama masyarakat Pekon Tengor yang bertepatan di Dusun Cadasari pada Saudara Umar. Nah, jadi alhamdulillah tahun 2021 kami telah merealisasikan rabat beton yang fungsinya untuk jalan usaha tani. Karena mengingat sebelum dibangun jalan ini hampir tidak layak dipakai. Nah, jadi untuk 2021 alhamdulillah kami realisasikan, ternyata manfaatnya sangat besar untuk masyarakat Dusun Cadasari ini.
Salah satunya untuk akses jalan pertanian. Nah, selebihnya kami pemerintah Pekon Tengor berharap sangat kepada masyarakat yang berada di Dusun Cadasari ini saling menjaga apa yang sudah kita bangunkan dari dana desa ini. Sangatlah berharap kami dari pemerintah Pekon, masyarakat senantiasa menjaga jalan yang sudah dibangunkan ini. Nah, salah satunya bila mana mau ke kebun atau mau berladang, supaya bannya tidak dipasang rantai, karena rantai tersebut sangat-sangat bisa merusak jalan yang sudah kita bangunkan. Nah, harapan kami kepada masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak ya, kedepannya bisa kita tambah lagi. Nah, terus kami berharap juga ini senantiasa dijaga Pak. Nah, biar nanti, jadi kalau dijaga, bagus baik buruknya ya masyarakat yang merasakan. Nah, itulah fungsinya dari dana desa ini, semua untuk masyarakat. Nah, salah satunya inilah manfaat dana desa pembangunan jalan usaha tani ini. Di tahun berikutnya kita rehab TPA, dan alhamdulillah karena TPA itu sangat urgent sekali digunakan setiap hari Jumat, maka kami rehab karena atapnya itu sudah agak kucar kacir ataupun ada yang rontok gentengnya, maka kami rehab juga. Lalu di tahun berikutnya kami membangun yaitu talut penahan longsor makam di Dusun Sinar Baru, yaitu Pekon Tengor, makam talut. Juga di tahun berikutnya kami merehab yaitu SMP Al-Islam, juga ya atapnya, karena memang sangat urgent sekali karena setiap hari digunakan oleh siswa-siswi yang belajar di SMP Al-Islam. Gedung bangunan ini untuk saat ini adalah SMP Al-Islam Cukubala, berdirinya di Pekon Tengor. Nah, untuk gedung yang ada di belakang kita ini pembangunan bersumber dana dari PNPM tahun 2012. Nah, setelah dibangunkan, lalu manajemen pengelolaan pendidikannya oleh lembaga. Nah, tahun 2023 pemerintah Pekon Tengor melakukan rehabilitas itu bagian atas karena sudah tidak layak lagi. Maka dari itu tahun 2023 dilakukanlah realisasi untuk rehab bagian atas, yaitu asbes. Jadi kami selaku pemerintah Pekon Tengor sangat berharap ke depannya SMP yang ada di Pekon Tengor ini bisa lebih maju lagi dan masyarakat bisa antusias untuk khususnya wali murid mendaftarkan anaknya di SMP kami yang ada di Pekon Tengor ini. Nah, maka dari itu siapa lagi akan memajukan SMP ini kalau bukan dari masyarakat sekitar Pekon Tengor. Nah, lebih dan kurang kami juga selaku pemerintah Pekon sangat berharap untuk dapat guru-guru yang ada di SMP Al-Islam ini selalu berkolaborasi, berkoordinasi kepada pemerintah Pekon. Nah, supaya nanti bila ada keluh kesah ataupun segala sesuatu yang bisa kami bantukan, bisa kami koordinir. Nah, mungkin itu harapan kami dari pemerintah Pekon Tengor. Mari bersama-sama untuk masyarakat juga kita dukung penuh untuk kemajuan SMP yang ada di Pekon Tengor ini.
Juga selain dari itu ketahanan pangan juga setiap tahun kami di tahun 2001 juga kami yaitu bibit pala, dan alhamdulillah para petani sudah menanam pala tersebut. Kemudian di tahun berikutnya juga kami juga menambah bibit pala untuk penambahan petani-petani kebun yang memang minat di pohon pala tersebut. Kemudian untuk BLT sesuai dengan pengajuan kami, yaitu setiap tahun alhamdulillah sudah terrealisasi sesuai dengan di APBDes. Program bantuan langsung tunai diseluruhkan secara tepat sasaran, membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mbak Ana bener ya penerima bantuan itu? Nerima, Itu dikasih bantuan itu gimana nih tanggapan? Seneng apa enggak? seneng. Senang. Mbak gunain uang dari bantuan itu untuk apa aja nih? Dimakan terus sama saya, usaha tuh bisa apaan? Makanya kalau tuh bisa, cuma itu makan itulah. Terus harapan Mbak Arna ke depannya gimana nih? Masih pengen ada apa enggak bantuan itu? Ya pengen kalau dikasih. Jadi Mbak berharap agar bantuan ini masih tetap ada Mbak ya? Karena memang benar-benar berguna untuk masyarakat gitu Mbak. Iya. Harapan Mbak untuk pekon kita ke depannya seperti apa? Pengen lebih maju lagi apa enggak? Maunya kayak gitu, maju terus. Jadi Mbak berharap ke depannya agar Pekon Tengor ini dapat lebih maju lagi Mbak ya. Iya. Dalam segi infrastruktur dan bantuan-bantuan agar masyarakatnya dapat hidup makmur. Iya. Aparatur desa pun dikenal dengan ramah, cepat, dan tanggap dalam memberikan pelayanan. Namun di balik kemajuan itu, Pekon Tengor masih menghadapi ujian yang berat. Setiap kali hujan deras mengguyur, area perbukitan lawan longsor, kerap menutup akses jalan. Jembatan penghubung rusak, bahkan roboh diterjang arus deras. 1 bulan yang lalu, khususnya di Pekon Tengor kami ini, dilanda hujan lebat dan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, salah satu dampak dari itu, ya ini, jembatan yang di ini hadapan Pak ya? kita. Ya, karena situasi di Pekon Tengor ini, curah hujan tak menentu karena situasi tanah banyak yang labil. Nah, itulah yang mengakibatkan bisa terjadi tanah longsor. Mungkin bukan terjadi di Pekon Tengor aja, mungkin di khususnya Cukubala, desa-desa lain juga semua tertimpa bencana banjir dan longsor. Oke, baik. Yang saya dengar dari masyarakat sekitar juga katanya jembatan ini bisa menjadi penghubung antara 2 pekon, Bang ya? Iya, betul. Yang dimana Pekon Tengor dan juga Pekon Kacamarga. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang ingin ke Pekon Kacamarga gimana Bang ketika melintasi ini? Nah, jadi untuk saat ini ya kami belum bisa bertindak apa-apa. Untuk saat ini masyarakat untuk ala kadarnya untuk berjalan istilahnya walaupun jalan kaki atau pemotor, ini kan masih bisa kita manfaatkan karena situasinya memang cuma ambles. Nah, untuk sementara inilah yang bisa kami lakukan. Untuk tindakan belum bisa kami lakukan apa-apa, Pak. Oke, jadi kalau untuk berjalan kaki ataupun kendaraan bermotor yang tidak bermuatan gitu Bang ya, ini masih bisa dilalui. Dan harapan Abang, permintaan Abang nih kepada pemerintah terkait seperti apa sih Bang? Nah, jadi untuk pemerintah terkait, khususnya kami di Pekon Tengor, harapan besar bagi kami untuk mewakili masyarakat, pembangunan jalan untuk ranah tingkat kabupaten, ini sudah kami ajukan berulang, namanya mungkin terkendala anggaran ataupun bagaimana kami tidak paham yang di bawah. Jadi harapan kami untuk kedepannya tolong diperhatikan jalan kami ini antara penghubung Pekon Tengor dan Kacamarga, karena ini salah satu akses kami untuk di bidang pertanian. Karena di sini Pak, salah satunya penghasil pisang Pak.
penghasil pisang. Jadi mobil ataupun istilah mobil motor untuk mengunjal pisang, inilah akses kami untuk. Sementara jalan kabupaten yang melintasi Pekon masih terjal dan ekstrim, membuat warga harus berhati-hati setiap melintas. Nah, ini salah satu lagi yang tadi jembatan terdampak longsor. Nah, ternyata lain di titik jembatan aja, di ruas jalan pun. Nah, ini yang kita di samping kita sudah kita lihat, memang curah hujan yang luar biasa kemarin mengakibatkan ini juga terjadi tanahnya turun. Nah, selebihnya nanti ini karena material ini kami untuk masyarakat tidak mampu, Pak. Iya. Karena tumpukan material ini udah ranahnya istilahnya alat berat. Kalau untuk tenaga manusia udah nggak mampu lagi, Pak. Udah nggak mampu lagi, Pak ya. Iya. Berarti ini jalan ini kemarin sempat ketutup, Pak ya? Sempat ketutup karena istilahnya masyarakat bergotong royong, alat ala kadarnya, kebukalah jalan yang bisa dilalui sekarang ini. Ya. Kan kita tadi udah keliling di Pekon Tengor ini, Pak nih. Iya. Yang saya lihat dari penampakan sendiri, Pak ya, ini kayaknya jalan lintas kabupaten kita bisa dibilang cukup memprihatinkan, Pak. Betul yang sekali. dimana di atas tadi banyak sekali lubang, banyak sekali kubangan, dan banyak juga kubang-kubangan lumpur gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Itu jadi ketika musim penghujan, gimana Pak orang-orang mau keluar? Apa nggak ngeri jatuh, Pak? Nah, jadi begini, Pak ya. Di kala musim hujan memang ini bukan sekali dua kali, tapi sering kali terjadi untuk masyarakat yang dari pedukuhan dalam sini mau keluar mengantar anaknya sekolah ataupun ke pasar, itu sudah sering kali khususnya ibu-ibu itu jatuh, Pak. Ya. Terjadi jatuh karena jalan yang kita lalui ini penuh dengan tanah material, jadi membuat licin sekali. Itulah yang mengakibatkan khususnya para ibu-ibu ini sering terjadi kecelakaan ataupun jatuh karena jalanan yang licin. Jadi harapan Abang selaku pemerintahan di Pekon Tengor ini seperti apa sih, Bang? Nah, jadi harapan kami bertiga khususnya mewakili yang lain di sini, harapan kami sangat berharap kepada pemerintah terkait karena berhubung ini ruas jalan kabupaten, kami memohon dengan sangat untuk pembangunan yang pemerataan di Pekon kami ini, karena sudah lama sekali kami menikmati jalan yang seperti ini, Pak. Nah, jadi untuk Pak Henry, Pak Eko juga sudah berulang kali ikut Musrembang Des ya, Musrembang Des. Kami tidak ada yang lain, cuma 2 poin yang kami bawa ke Musrembang Des maupun Musrembang Kecamatan. Itu 2 poin itu salah satunya normalisasi sungai, karena tahu sendiri Bapak mengenai musibah ataupun curah hujan yang tak menentu ini mengakibatkan banjir dan longsor. Nah, jadi 1 poin itu normalisasi sungai, kedua poinnya ya jalan ruas kabupaten ini. Perjalanan panjang Pekon ini dimulai pada tahun 1960 saat wilayahnya masih berstatus sebagai dusun kecil dan menjadi bagian dari Pekon Sukapadang. Pada masa itu kehidupan masyarakat masih sangat sederhana dan dipimpin oleh seorang tokoh yang bijaksana yang bernama Bapak Sohani. Tahun itu menjadi titik awalnya lahir Pekon Tengor. Dusun kecil tersebut resmi berdiri mandiri dan memiliki pemerintahan sendiri, dengan Bapak Sohani sebagai kepala Pekon pertama yang memimpin hingga tahun 1965. Untuk di tahun sekarang ini kami pemerintah Pekon menyerahkan yaitu BUMDes ke BUMDes untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah BUMDes tersebut dia mengadakan yaitu mengelola penggemukan sapi di tahun ini. Nah, oleh karena itu kami atas nama pemerintah Pekon kepada masyarakat, mari kita sama-sama saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk demi majunya Pekon kita ini, yaitu Pekon Tengor, Kecamatan Cukubalak, Kabupaten Tanggamus. Dan saya juga
berterima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah yaitu membantu di pemerintah Pekon ini, baik dari administrasi dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah istilahnya kita duduk bareng, bantu-membantu, dan kritik-kritiknya saya juga terima. Saya Sayumi sebagai Kepala Pekon, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat masyarakat Pekon Tengor tidak pernah padam. Dengan gotong royong, ketulusan dan kepemimpinan yang bijak, mereka terus berjuang membangun Pekon tercinta. Karena bagi mereka, Pekon Tengor bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tanah perjuangan, warisan, sejarah, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.